Pak Jokowi, selamat ulang tahun. Menjadi presiden di Indonesia, negara yang puluhan tahun seperti dikuasai mafia, tidaklah mudah. Bagi seorang presiden yang mau mengakomodasi kemauan para garong yang tumbuh subur dan bersembunyi di balik bermacam-macam profesi, mungkin akan lebih mudah karena tidak akan banyak tantangan, tetapi hanya jeritan rakyat yang tertindas oleh kelakuan para elit di negerinya. Tetapi bagi seorang presiden yang memang amanah, mau berjuang untuk memajukan negara, maka tantangan dan penentangan akan datang silih berganti bagaikan tsunami. Joko Widodo, pria kelahiran Surakarta, tanggal 21 Juni tahun 1961, terpilih sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, setelah memenangkan kontestasi pemilihan presiden, bersaing dengan Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2014 dengan Yusuf Kala sebagai wakilnya. Jejak karir politik Jokowi dari mulai wali kota Solo dan gubernur Jakarta yang berpasangan dengan Ahok, telah menorehkan kepedulian Jokowi akan rakyatnya tanpa ada kepentingan pribadi atau keluarga. Begitu juga saat telah dilantik sebagai presiden, Jokowi telah menunjukkan pemikirannya yang visioner, mempersiapkan bangsa dan negara untuk menyongsong kemajuan dan hidup yang lebih sejahtera serta bertanggung jawab. Infrastruktur, yang selama ini menjadi salah satu poin lemah Indonesia, dibangun secara masif. Bahkan Papua yang selama ini seperti dianaktirikan, diberi perhatian khusus oleh Presiden Jokowi. Baru di era Jokowilah saudara-saudara di Papua bisa menikmati infrastruktur yang layak, listrik yang sampai ke desa-desa, harga BBM yang sama dengan harga BBM di bagian Indonesia lainnya serta hal-hal lain yang selama ini belum pernah terjadi. Keberpihakan Jokowi kepada rakyat semakin nyata dengan pembubaran Petral, yang selama ini menjadi lahan korupsi banyak elit dan membuat Indonesia selalu bergantung kepada impor minyak. Freeport yang selama ini untouchable, diambil alih pemerintah. Begitu juga banyak sumber daya alam lainnya seperti Blok Mahakam, Rokan Hulu dan yang terakhir adalah PT Vel Indonesia Terbuka, INCO, yang mengelola tambang nikel sangat besar di Sulawesi. Kemandirian energi Indonesia juga dikejar oleh Jokowi dengan memanfaatkan CPO yang banyak dihasilkan di Indonesia. Program B20 dan kemudian B30 telah membuat Indonesia bisa menyetop impor solar. Kemampuan Jokowi untuk menggandeng investor dari Tiongkok untuk mengembangkan industri baterai di Morowali, Sulteng, membuat Indonesia semakin diperhitungkan dunia. Indonesia bukanlah negara dengan deposit nikel terbesar di dunia, Filipina yang terbesar. Tetapi kepercayaan terhadap pemerintah Jokowilah yang membuat investor China mau berinvestasi besar-besaran di Morowali. Tetapi sebagaimana telah disebutkan di awal, presiden yang punya niat tulus membangun negara akan mengalami banyak tantangan dan penentangan. Oknum-oknum yang selama ini menikmati kue lezat hasil menggarong uang negara menjadi terkejut dan melawan. Tidak pernah terbayangkan oleh mereka bahwa seorang bekas pengusaha kayu yang dilahirkan dari keluarga sederhana dapat terpilih sebagai presiden dan kemudian melenyapkan rezeki yang sudah begitu lama mereka nikmati. Penentangan pun dilakukan dengan banyak cara. Dari ormas berkedok agama yang menjadi muara para salesman khilafah dengan maksud mengganti Pancasila dengan khilafah, sampai kerusuhan yang ditimbulkan untuk memancing emosi masyarakat Papua dan hal-hal lain yang intinya ingin melemahkan pemerintah dan menjatuhkan Jokowi. Setelah menyelesaikan tahap pertama kepresidenannya dengan sangat gemilang, Jokowi terpilih lagi untuk melanjutkan kepresidenannya pada periode yang kedua. Belum lama periode kedua berjalan, dunia tercekam pandemi, yang juga melanda Indonesia. Di tengah segala usaha untuk mengatasi pandemi, Jokowi tetap menunjukkan bahwa beliau adalah presiden yang tangguh dan konsisten berjuang untuk rakyatnya. Walaupun banyak serangan dari gerombolan yang terus mengincar kesempatan untuk menggulingkan Jokowi dan juga oknum-oknum di sekitar Jokowi yang justru mempergunakan pandemi sebagai kesempatan untuk menggarong uang rakyat, tetapi Jokowi tetap tegar dan memimpin negara ini ke arah yang benar. Berkat kepemimpinannya lah banyak lembaga keuangan dunia yang meramalkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang akan keluar dari krisis karena pandemi secara cepat.
Presiden Jokowi memang bukanlah manusia sempurna, masih banyak kekurangan yang belum bisa diperbaiki secara sempurna. Bidang hukum misalnya, bagaimana kita merasakan betapa keadilan masih belum menjadi barang nyata di negara ini. Tindakan tegas terhadap oknum atau kelompok yang secara jelas ingin mengacau negara belumlah nampak. Korupsi masih terjadi di mana-mana termasuk di institusi penegak hukum. Sekali lagi, Pak Presiden Jokowi bukanlah sosok yang sempurna tetapi beliau adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia setelah Bung Karno. Hari ini sebagai rasa hormat dan cinta kami, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-59 kepada Presiden Joko Widodo. Janganlah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih telah memimpin Indonesia dengan tulus dan amanah. Kerja kerasmu telah memberikan kami pelita sehingga kami bisa melihat arah kehidupan yang lebih baik. Semoga di sisa masa kepresidenan ini, Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di negara ini.